Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat mulia, yakni memperingati haul Ibu Nyai Hajah Khuriyah Fatah. Dalam hal ini Pulo mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat istimewa yang tidak akan pernah saya lupakan, yakni membacakan biografi tentang Ibu Nyai Hajah Khuriyah Fatah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Artinya, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang wafat dari kalian semuanya. Yang pertama, mengenal sosok Ibu Nyai Hajah Khuriyah Fatah. Ibu Nyai Hajah Khuriyah merupakan putri dari pasangan yang sangat mulia, yakni Kiai Haji Abdul Fatah dan juga Ibu Nyai Musyarrofah. Silsilah beliau dari Tambak Beras, Ibu Nyai Khuriyah Fatah adalah putri dari Kiai Haji Abdul Fatah. Kiai Haji Abdul Fatah adalah putra dari Kiai Haji Hashim. Ibu Nyai Hajah Khuriyah bin Abdul Fatah binti Abdul Fatah bin Hashim. Kiai Haji Hashim adalah suami dari Ibu Nyai Fatimah. Ibu Nyai Fatimah adalah putri dari Kiai Haji Hasbullah, Kiai Hasbullah bin Said. Maka kawan-kawan santri, Kiai Hasbullah putra pertamanya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Artinya Ibu Nyai Khuriyah merupakan cucu keponakan, karena neneknya Bukhur adalah adik dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nasab dari keluarga Denanyar, yakni dari jalur Ibu Nyai Hajah Musyarrofah. Ibu Nyai Hajah Khuriyah adalah putri dari Ibu Nyai Hajah Musyarrofah binti Kiai Haji Bisri Syansuri Denanyar. Maka sambungnya kepada ibunya beliau. Dari pernikahan Ibu Nyai Khuriyah Fatah dengan Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, beliau memiliki 7 putra dan putri. Yang pertama adalah Ibu Nyai Ummi Salamah, kemudian menikah dengan Kiai Haji Muhammad Yahya Husnan. Yang kedua adalah almarhumah Ning Nafiatul Walidain. Ning Nafiatul Walidain beliau wafat sebelum dilahirkan. Dalam sebuah momen, yakni haulnya Ibu Khuriyah Fatah yang ke-22, Kiai Jamal ngendikan, "Iku biyen lahir wis ora urip, ambek mbae dijenengi Nafiatul Walidain." Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, yang kemudian menikah dengan Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah. Yang keempat adalah Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, yang kemudian diambil putra oleh Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfud Kajen Pati Jawa Tengah, yang kemudian menikah Kiai Rozin ini dengan Ibu Nyai Tutik Nurjannah. Berikutnya yang nomor 5 adalah Ibu Nyai Latifah Hidayati, yang kemudian menikah dengan Kiai Haji Hashim Yusuf. Yang nomor 6 Ibu Nyai Hajah Basiratul Hidayah, yang kemudian menikah dengan Kiai Haji Abdul Khalik Hasan. Dan yang nomor 7 yang terakhir adalah Ibu Nyai Hajah Zuhratul Makiyah, yang kemudian menikah dengan Kiai Haji Syaiful Hidayat. Ibu Nyai Hajah Khuriyah Fatah sejak kecil langsung dididik oleh kedua orang tuanya. Di antara semua putra putri Kiai Haji Abdul Fatah Hashim, semuanya dipondokkan. Hanya satu putri beliau yang tidak mondok, yaitu Ibu Nyai Hajah Khuriyah Fatah. Beliau tidak mondok karena sejak kecil selalu membantu ibunya, yakni Ibu Nyai Musyarrofah. Beliau selalu membantu dalam kegiatan sehari-hari. Di antara yang sering diceritakan adalah beliau selalu membantu untuk membungkusi nasi yang dijual di pondok-pondok. Dalam sebuah kesempatan,
Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri Solo pada sesi mawaid di acara haul ibunya Haja Khuriyah Fatah tahun 2022 dan kirim doa Yai Jamal. Habib Soleh dawuh, amalan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah amalan ngurusi umat, terkhusus dalam hal taklim, tadris, dan tarbiyah. Habib Soleh ngendikan bahwa ibunya Haja Khuriyah adalah sosok yang mengamalkan amalan-amalan tersebut. Perihal kedermawanan, beliau selalu mendermakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pesantren, menghidupkan, mensyiarkan agama Allah, serta menghidupkan ilmu nafi'. Beliau dawuh, Habib Soleh, bahwa Ibu Khuriyah merupakan figur wanita yang berakhlakul karimah, wanita yang mulia, wanita yang membuat bangga Rasulullah SAW, dan wanita yang sangat dirindukan oleh surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan santri, ada 7 keteladanan ibunya Haja Khuriyah Fatah yang telah berhasil kami rangkum. Harapannya semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah, bisa mengambil keteladanan dari 7 poin yang akan kami sampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ibunya Khuriyah Fatah adalah figur wanita yang solihah. Suatu saat ada seorang santri Mbah Jamal yang merupakan tokoh Sadiliyah Jombang. Beliau bernama Pak Kiai Lutfi Arif. Dalam sebuah kesempatan, ketika wafatnya abah dari Kiai Haji Hasim Yusuf, Pak Lutfi Arif ini bercerita bahwa Yai Jamal itu sangat sering dawuh. Yai Jamal sangat sering berkata, jikalau ingin melihat wanita yang solihah, jikalau ingin melihat istri yang solihah, maka lihatlah ibunya Yai Khuriyah. Sejak saya menikah, Yai Jamal maksudnya, sejak saya menikah, beliau tidak pernah sekalipun meminta dan menuntut uang untuk belanja dari saya. Dia menemani saya dalam suka dan duka. Beliau selalu di depan ketika saya sedang sedih. Dalam satu kesempatan lagi, Yai Idris pernah bercerita bahwa ketika Abah Idris masih kecil, jikalau Abah Idris mendapatkan saku dari saudara-saudaranya, selalu diminta oleh ibunya Haja Khuriyah Fatah. Ketika diminta uang itu, ibunya Khuriyah dawuh, kene duwike tak tabungi gaya haji. Setiap kali Idris mendapatkan saku dari saudara-saudaranya, selalu diminta untuk oleh ibunya Haja Khuriyah Fatah dan berkata, kene ibu tabung gawe haji. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau, Ibu Khuriyah, merupakan figur wanita solihah yang selalu memprioritaskan kepentingan agama, bahkan dalam hal mendidik putra-putrinya. Yang pertama. Yang kedua, Ibu Khuriyah adalah figur yang ahli berjuang. Ibunya Khuriyah lahir pada 6 Agustus 1948. Beliau wafat dalam usia 52 tahun. Dalam usia yang tidak terlalu panjang, sudah banyak sekali amal baik, amal jariah yang telah beliau tinggalkan. Di antara amal jariah beliau yang dapat kita rasakan sampai saat ini adalah tempat mondok kita, adalah tempat kita mencari ilmu saat ini. Tanah Bumi Damai Al-Muhibbin merupakan wakaf daripada ibunya Haja Khuriyah Fatah. Hal tersebut menunjukkan bahwa umur beliau adalah umur yang barokah. Yang ketiga, ibunya Haja Khuriyah Fatah adalah figur yang mendidik anak-anaknya dengan keteladanan. Beliau memiliki sebuah prinsip dalam mendidik anak-anaknya. Beliau menggunakan metode lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa memberi contoh dengan perilaku atau keteladanan itu lebih mengena daripada sekedar memberikan nasihat yang tidak disertai keteladanan kepada anak-anaknya. Berikutnya yang nomor 4, ibunya Haja Khuriyah Fatah adalah sosok yang basamah,
beliau adalah sosok yang ahli tersenyum. Ibunya Khuriyah, beliau ahli dalam tersenyum. Bahkan ketika marah pun Ibu Khur tetap bersenyum. Ketika orang lain marah dalam keadaan banyak bicara, beliau hanya tersenyum saja. Yang nomor 5, ibunya Hajah Khuriyah Fatah adalah figur wanita yang ahli ibadah. Beliau adalah perempuan yang tidak pernah larut dalam kata-kata, yang tidak berguna. Beliau perempuan yang banyak menghabiskan waktu untuk sholawat dan zikir. Dalam satu kesempatan, ibunya Hajah Ummi Salamah, putri beliau yang pertama, pernah bersaksi bahwa ibunya Hajah Khuriyah ketika sholat malam itu tidak pernah sebentar, selalu lama. Ibunya Hajah Khuriyah adalah perempuan yang ahli puasa, seperti sosok Sayyidah Hafsah yang shawwamah dan qawwamah, ahli puasa dan ahli mendirikan malam. Yang nomor 6, ibunya Hajah Khuriyah Fatah adalah ibunya yang dermawan. Sifat beliau yang terkenal di antara para tetangga, di antara keluarga-keluarga beliau, beliau adalah sosok yang sangat dermawan, ahli sodakoh. Setiap beliau jalan-jalan, beliau pasti memberi kepada tetangga. Beliau adalah gambaran dari dawuh Nabi, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Yang terakhir, yang ketujuh, ibunya Hajah Khuriyah Fatah adalah figur seorang wanita yang diridhoi oleh suami. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Khalik Hasan. Cerita ini adalah kejadian di saat pemakaman ibunya Hajah Khuriyah Fatah, yakni di tahun 2000. Kiai Khalik bercerita bahwa Kiai Khalik matur, saya pada saat itu mendapatkan bagian di bawah liang Kiai Khalik untuk menerima jenazah beliau. Setelah selesai pemakaman, sudah selesai dimakamkan, di pinggiran makam Al-Mukarram Romo Yai Jamal berkata dengan lantang, ya Allah, saya ridho dengan istri saya. Ya Allah, saya ridho dengan istri saya. Ya Allah, saya ridho dengan istri saya. Kesaksian dari orang yang mulia, yakni Romo Yai Jamaluddin ini, meyakinkan kita semuanya, santri-santri beliau, bahwa Ibu Khuriyah Fatah pasti masuk surga. Karena Nabi tidak pernah bohong. Nabi pernah dawuh, ayyama mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Barang siapa perempuan yang meninggal kemudian suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu pasti masuk ke dalam surga. Kesaksian Yai Jamal yang merupakan suami beliau bahwa ya Allah, saya ridho, pasti mengantarkan Ibu Khur ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan santri semuanya, semoga kita semuanya dapat meneladani beliau. Ya Allah, semoga santri Bumi Damal Muhibbin dapat mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Berikanlah kami semua barokah dari beliau. Dan terakhir, mari kita kirimkan Fatihah kepada beliau-beliau bi barokati auliya illahi ta'ala akramatihi, khususan ila hadrati Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ibunya Hajah Khuriyah Fatah wa jami' man dzukirat asma'u fi hadzal majlis kama taqaddam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Bila ada yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.